nih daripada nanti nggak sopan. Yang kami hormati tuan rumah Bapak Rozak dan keluarga, yang kami hormati jamaah sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat menghadiri acara khitanan putra Bapak Rozak. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, khitanan nggih, alhamdulillah. Yang pertama selamat kepada Ananda. Naminipun sinten iki Anandanya? Oh, temenggil Mahendra. Sofa Mahendra nggih. Mudah-mudahan setelah khitan ini semakin soleh, semakin cerdas, dimudahkan dalam belajar, dalam mengaji, semakin berkhidmah, semakin berbakti kepada kedua orang tuanya. Khitan ini sesungguhnya menjadi kewajiban, tapi kalau dalam agama disebut dengan sunnah. Sunnah di sini bukan berarti kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi yang disebut sunnah khitan itu maksudnya mengikuti. Nah, sunnah itu artinya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sunnah itu artinya apa istilahnya itu contoh teladan yang baik. Sunnah. Maka kalau di Jawa kan ada istilah Sunan, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo. Jadi kalau bahasa Arab itu Sunan itu jamak dari sunnah. Nek sunnah itu cuma satu, sak sunnah. Nek rong sunnah, sunnatani. Nek telung sunnah atau lebih, sunan. Berarti dia telah membuat banyak teladan yang baik. Maka kalau istilah Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, berarti mereka-mereka itu para wali, para aulia, para ulama itu memang telah memberikan teladan, banyak sekali teladan yang sangat baik kepada kita. Itu makanya namanya sunan. Nah, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk mengikuti teladan mereka, teladan yang baik. Khitan ini juga sunnahnya Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Teladan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu untuk berkhitan tatkala umurnya 80 tahun. Yes. Tapi Nabi Ibrahim waktu itu umurnya lebih dari 100 berapa? 175 atau berapa itu umurnya Nabi Ibrahim. Panjang umurnya, nggak kayak kita kan. 75 itu udah enggak engki, nggak isi huruf gitu kan. Nah, Nabi Ibrahim panjang, umat terdahulu panjang-panjang. 175 itu juga termasuk pendek dibanding Nabi Nuh yang umurnya itu sejak diangkat jadi Nabi saja 950. Wah, sak dawane. Itu pun ketika ditanya sebelum meninggal, wahai Nabi Nuh, umurmu berapa? Wah, umur saya sudah sejak diangkat menjadi Nabi sudah 950-an. Itu umurnya panjang apa pendek? Perasaan baru kemarin. Perasaan baru kemarin. Ngerti-ngerti bisa umur 100-an tahun. Itu masih pendek. Nabi Adam umurnya 2000 tahun. Oh, doang. Jadi umat kita itu paling meris tidak 70. Maka dulu Nabi Nuh itu pernah lewat, ada ibu-ibu nangis, orang-orang nangis keluar. Ditanya,
Bu kok nangis nganti ngono ki apa to? Anak saya meninggal deh. Umur berapa anakmu meninggal? Umur 400 tahun. 400 tahun tuh. Bu, tahu nggak Bu katanya? Suatu kali nanti akhir zaman itu akan ada umat umurnya itu kisaran 60 sampai 100 tahun. Ibunya kaget. Umur 100 tahun. Jongo apa nang donya? Umur 100 kan jongo apa gitu. Kita itu umurnya ratusan tahun, anak saya 400 tahun meninggal, tak tangisi. Hanya jadi 100 tahun tak kita lupa gitu mikirin, ya kan? Nah ini karena umur ini kan cepat nggak kerasa. Nah Nabi kita Ibrahim umurnya lumayan panjang, meskipun tidak sepanjang para nabi sebelumnya sampai ratusan tahun. Yang umurnya sekarang masih ribuan tahun, masih 1.500 tahun, masih 2.000 tahun, itu umurnya jin. Nah, jadi manusia itu dulu itu umurnya itu sama dengan bangsa jin, 2000 tahun, 1500. Nah sekarang kalau bangsa jin umurnya masih panjang, maka kalau yang punya jin, singingu jin, khodam, dan sekon baik, dan kasihkan ke anaknya, kasihkan ke cucunya, kasihkan ke cicitnya, soalnya umurnya dowo, sampai tuannya berturun-turun, turun-temurun, dia masih aja hidup. Itu jin. Nah manusia enggak. Jadi manusia itu umurnya paling 80, 90, saiki 100 wis dawane ra umum. Nah, Nabi Ibrahim 80 tahun. Jadi 80 itu yang separuh lebih dari separuh lah ya. Kalau umurnya 175 kan berarti masih diperintahkan untuk berkhitan. Maka kemudian beliau khitan. Khitan itu secara fikih memotong kulit kulub yang memang tidak berguna, karena sekiranya tidak dikhitan banyak penyakit. Satu penyakit, yang kedua bakteri ya, bisa juga nanti kalau pipis atau najisnya tidak bersih, maka menjadi wajib menurut mazhab Syafi'i. Harus, kalau seorang muslim wajib berkhitan. Bahkan di dalam sebuah hadis itu dikatakan, sekiranya ada orang mu'allaf atau orang masuk Islam, maka khitanlah meskipun sudah dewasa. Nah, meskipun sudah dewasa. Saya pernah di tempat saya santri, saya umur 33 tahun, datang karena mu'allaf, saya langsung tanya, sudah khitan belum? Belum gitu kan. Hari Kamis itu datang, langsung saya telepon rumah sakit, tolong anak ini menurut saya ada santri saya baru datang mu'alaf umur 33 tahun belum khitan, tolong dikhitanin. Saya bilang gitu, oh siap tak, kapan? Mas kapan semuanya lah, Sabtu siap. Kamis datang, Jumat Sabtu tak khitani. Umur berapa? 23 tahun. Ya suwi marine sewulan kayak mari. Wis alat kok. Ora mari-mari. Apalagi mau alam seperti ini orang mau gitu, gimana dari hari Kamis Minggu sampai hari Sabtu suara merenturu, kepikiran mau dipotong was teko deh, nanti gimana ya untuk piye was teko terus karena khawatir takut kan, takut entek ada ditetak kabeh kan entek di mumet. Akhirnya waktu mau khitan dikasih apa kita? Kasih satu ini. Apa ternyata apa, tak buka isinya apa? Kerokan. Wah, kerok sih. Main resi. Saat durunge kita soalnya kayak apa? Rungkut tuh. Iya, kayak kopen. Iya, menora kayak kopen harus isi gitu. Ya, saya kira udah 2-3 jam sebelumnya dah bersihin dulu baru proses. Saya ini senangnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya 2 anak. Satu namanya Nabi Ismail, satu namanya Nabi Ishak. Nabi Ismail itu nanti dia menikah sama suku Arab, namanya suku Jurhum. Nah, tinggalnya Nabi Ismail itu di Mekah. Maka dari Nabi Ismail itu kemudian turun muncul terakhir Nabi Muhammad.
Nabi Ismail khitan, maka anak cucunya orang Arab juga khitan sampai Nabi Muhammad. Yang kedua, anak kedua Ishak. Dari Ishak itu nanti ada Yakub. Dari Yakub itu nanti punyanya 12. Ada Benyamin, ada Yusuf, ada macam-macam. Ya, Yahuda dan sebagainya itu. Nah, nanti dari situ Nabi muncul Nabi Musa, dari situ muncul Nabi Harun, dari situ muncul Nabi Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, terus ke bawah, terakhirnya Nabi Isa. Nah, mereka sama berkhitan. Maka yang khitan ini orang Arab semuanya khitan. Biasanya baru lahir terus khitan ini di Arab. Nah, saya dulu waktu lahir, Muhammad ini waktu lahir di Arab kan, di Mesir, langsung ditawarin khitan. Wah, mikir-mikir cilik mau saking nek nguyuh priye apa ora peri ora tega. Ah, nanti aja lah. Baru kisah tahun 6 atau 7 tahun baru saya khitanin. Itu pun sama orang Mesir gede temen. Agak khitan 6 tahun gede temen. Soalnya orang sana kalau khitan isi bayi. Makanya kalau kalian mau cari sejarah kapan ya Nabi Muhammad umur Nabi Muhammad khitan umur berapa ya? Ya nggak ketemu. Nabi Abu Bakar, Utsman, Ali khitan umur berapa ya? Di sejarah-sejarah nggak akan ketemu, karena sudah menjadi tradisi orang Arab sejak Nabi Ismail dulu, terus sampai orang Arab setelahnya mereka yang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Bayi lahir sejili khitan otomatis. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Jadi bayi langsung di khitan orang Arab. Yang dari keturunan Ismail, yang dari keturunan Ishak sama. Yang keturunan Ishak itu yang sekarang menjadi yang namanya Israel. Ya, Israel. Israel itu Abdun, hamba. Itu Allah. Israel hamba Allah. Keturunannya Nabi Yakub. Julukan lain, ada yang mengatakan julukan lain Nabi Yakub itu Israel. Ada yang mengatakan anak turunnya di situ ada yang disebut dengan Israel, ada yang bernama Yahuda. Nah, Yahuda itu kemudian keturunannya Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu ayah mbahnya itu Yahuda. Maka orang-orang Israel disebut dengan Yahudi. Yahudi itu nama nenek moyang, nama bangsa, sekaligus nama agama. Makanya nggak ada orang Yahudi ketretet pingin ngajak yuk masuk Yahudi Rono. Soalnya Yahudi itu nama suku dan agamanya agama untuk suku itu, suku ya Yahudi. Israel sama nama orang, kemudian anak turunnya menjadi Bani Israel. Kalau kita baca Al-Qur'annya Bani Israil azkuru ni'matal lati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Anak turunnya anak turunnya Israil. Siapa? Nabi Yakub. Dari keturunannya Nabi Yakub semua namanya Israil. Israili. Yang sekarang menjadi negara Israel. Karena mereka itu suka jaga keturunan sehingga kalau nikah itu sesama Israel, nikahnya sama Israel. Biar apa? Biar keturunannya itu nyambung terus. Nah, mereka juga berkhitan. Jadi orang Yahudi itu khitan karena mereka ikut sunnahnya Nabi Ibrahim. Saya bilang Nabi Ibrahim khitan umur 80 tahun, ya kan? Punya anak Ismail, punya anak Ishak. Ismail jadi keturunannya jadi bangsa Arab nanti karena Nabi Ismail nikah sama orang Arab, maka orang Arab khitan. Yang dari Ishak kemudian Yakub jadi bangsa Israel. Nah, mereka itu juga khitan. Jadi dua bangsa yang khitan itu bangsa Arab dan bangsa Israel. Kemudian Nabi Muhammad itu diperintahkan mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim. Maka juga khitan tidak hanya untuk orang Arab, tetapi seluruh umat Islam wajib untuk khitan.
orang Arab, orang semuanya akhirnya semua umat Islam. Dulu waktu terjadi perang dunia dua, perang dunia dua, waktu zaman Jerman Timur itu zamannya Nazi itu perang dunia 1-2 itu, perang 22 ya. Nazi itu kan sengitnya minta ampun sama Yahudi, sengit banget, maka orang Yahudi dibantai habis-habisan. Kalau ingin tahu orang Yahudi apa enggak, pelotro katok ya, nek hitam berarti Yahudi. Enggak, saya bukan Yahudi, pelotro wah hitam Yahudi, tembak itu pembantian luar biasa itu. Nah, jadi ada sedikit memang kesamaan dari sisi khitan ini antara ajaran Yahudi atau Israel dengan Islam. Aslinya ini Kristen itu kalau di Injil itu juga diperintahkan untuk khitan. Kristen, karena Kristen itu kan ajarannya Nabi Isa Nasoro, itu ajaran Nabi Isa. Nabi Isa itu Israeli, keturunannya Israel, keturunannya kalau diurut ke atas sampai Nabi Yakub sampai Nabi Ibrahim. Maka Nabi Isa juga khitan. Kemudian pengikutnya Nabi Isa, namanya Nabi Isa itu punya murid kesayangan 12. Nah, murid-murid kesayangan Nabi Isa itu namanya Hawari. Namanya apa? Hawari. Kalau kita baca surat As-Saff itu qala al-hawariyuna, berkata orang Hawari, man ansar ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Jadi ketika dikumpulkan pas perjamuan terakhir, kalau di Injil itu ada namanya perjamuan terakhir. Jadi sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, itu Nabi Isa itu punya salah seorang murid yang berkhianat namanya Yudas. Yudas ini lagi pergi karena dia itu pergi untuk menemui orang Romawi dan orang-orang Yahudi yang memang bersekongkol ingin membunuh Nabi Isa. Bersekongkol. Nah, maka kemudian Nabi Isa waktu itu sudah tahu ini Yudas sama orang Romawi sama orang Yahudi yang benci sama Nabi Isa akan kesini, akan membunuh saya. Tapi Nabi Isa sudah mendapat wahyu dari Allah bahwasanya beliau ini akan diangkat oleh Allah dan nanti Yudas ini yang akan diserupakan seperti Nabi Isa. Maka ada 11 berarti makan bareng-bareng begini. Itu namanya Hawari. Nah, kaum Hawari ini itu juga berkhitan semuanya. Termasuk kemudian orang Hawari 12 ini memerintahkan kepada para pengikut Nabi Isa ketika Nabi Isa sudah diangkat itu untuk berkhitan. Ya, tapi muncul satu orang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya Nabi Isa, ngaku-ngaku muridnya Nabi Isa, namanya Paulus. Nah, Paulus ini waktu ada rapat kelompok pengikutnya Nabi Isa itu, waktu Nabi Isa sudah diangkat, dia mengatakan begini, khitan ini untuk Israeli okelah, mereka menerima karena ini menjadi sunnah teladannya orang-orang Israeli turun-temurun biasa. Tetapi ketika kita itu nanti berdakwah kepada orang selain Israeli, mereka nggak mungkin menerima ajaran khitan ini. Maka ajaran khitan perlu ditakwil, perlu ditakwili, maksudnya di artinya itu dirubah. Jadi kita mengajak mereka, maksudnya khitan itu adalah memutus hati kita dari perbuatan maksiat. Selama kita sudah baik, hati kita sudah tidak maksiat, hati kita sudah berkhitan karena maksiat sudah diputus oleh kita. Karena kalau nggak gini, kita nggak bisa dakwah kepada orang selain Israeli gitu. Ini ulahi Paulus. Makanya orang Kristen tidak khitan. Aslinya Injil ajaran podo berkhitan. Tapi gara-gara orang yang namanya Paulus ini, akhirnya di Kristen tidak berkhitan. Padahal aslinya
khitan. Jadi khitan itu merupakan sunnah ajaran sejak zaman Nabi Ibrahim, yang kemudian nabi-nabi setelahnya semuanya berkhitan, termasuk Nabi Muhammad, dan kita juga sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam hadis itu disebutkan begini, khamsatun minal fitrah, al istihdad wal khitan wa qasr syarib wa nadul ibti wa qaful adzafir atau qasr adzafir. Ada 5 sunnah atau 5 bagian yang termasuk fitrah yang harus kita laksanakan atau yang idealnya kita laksanakan. Pertama, mencukur bulu kemaluan. Ini sunnah, jangan dibiarkan koyok kopen, rungkut. Ya, itu sunnah, harus dibersihkan minimal 40 dino sepisan. Yang kedua, khitan. Nah, menurut madhab Syafi'i hukumnya wajib. Ya. Oh iya, kita apa istihdati ngresiki ngoroke pas kayak nikahan tok. Dan selesai ramu nikah dumbar meneh kepang. Parah ini. Ya, sama ya, yang jadi yang membersihkan, mengerok bulu kemaluan itu menjadi sunnah laki-laki dan perempuan. Nek agama ki ngono iki kadang sok vulgar piye, tapi ini bagian dari ajaran agama. Yang kedua berkhitan, yang ketiga mengerok kumis. Jadi kumisnya itu sunnah dikerok. Nek jenggot dibiarkan. Nek jenggot ya sunahe, nek duwe nek ora duwe rasa dipasang. Urasan ini mulai waktu gaji di ngene wis men jenggoten Mas. Ora usah. Mesake tanggane mambu bojone mumet lho. Walah bapak prengusir umum mambu dus. Jebule pengen ikut sunnah Nabi. Katanya sunnah ikut tunggu jenggot, orang di jenggot akhirnya pakai gaji pedus, nggak usah. Jadi yang punya itu sunnah. Sunnah itu kalau dijalankan pahala, sekiranya ditinggal tidak mengapa. Soalnya ada kelompok-kelompok, wah jenggotan nggak sesuai sunnah. Loh, sunnah itu kalau dijalankan pahala, kalau nggak apa-apa. Jadi yang dikata ada orang yang setelah itu kenceng, kudu jenggotan, orang kudu, enggak harus, karena beberapa kelompok kalau di ternyata berawal. Kalau di beberapa kota itu ada. Jadi kalau kita nggak jenggot itu kayak itu piye, orang itu jenggot kudu jenggotan piye, masa tak pasang, Raisa. Kemudian mencabut apa ini? Bulu etek itu apa nih? Iya. Bukan dikerok, dicabut. Nah, ini sunai. Kemudian kuku dipendekkan. Bukan kukunya dicabut, dipendekkan, itu sunnah. Jadi khamsatun minal fitrah atau khamsun minal fitrah. Jadi 5 yang itu menjadi fitrah kebersihan kita. Yaitu diantaranya adalah khitan. Untuk laki-laki wajib. Bagaimana untuk perempuan? Ngaten wah khitan pura ya. Harap sing kita sih di gunting apa nih? Ndak lambene. Wah. Dulu, ini dulu. Ono sejarah iki ilmu. Iya. Dulu orang Arab dan Afrika sampai sekarang bahkan kalau di Indonesia Madura itu perempuan tuh dikhitan. Perempuan dikhitan. Kemudian zaman Nabi itu masih orang perempuan khitan. Akhirnya ada sahabat yang bertanya soal khitan perempuan itu. Ya Rasulullah, gimana, apakah perempuan dikhitan? Kata Rasul, boleh, tapi sedikit saja. Sedikit saja, yang penting formalitas, yang penting khitan tok boleh. Apa nih, rakui tekan boe nih tekan bojone dhewe khitan ora.
Jadi hanya sedikit. Tapi kalau tradisinya orang Jawa kayaknya enggak. Tapi kalau Madura iya. Jadi ada sahabat nanya, perempuan khitan enggak? Kata Rasul, boleh tapi sedikit saja. Sedikit saja. Ojo nitekke sakit bojone. Nah, maka kemudian para ulama mengatakan kalau untuk laki-laki tadi wajib, ya kan? Untuk perempuan sunnah. Sekiranya mau dilaksanakan monggo, kalau tidak apa-apa. Ini pendapat ulama tempo dulu. Karena ada pendapat yang baru dari ulama Al-Azhar. Ulama Al-Azhar melihat kenapa Rasul kok dulu membolehkan khitan perempuan. Setelah ditelusuri sejarahnya, memang itu tradisi Arab. Jadi tidak terkait dengan hukum syariat. Kalau laki-laki itu terkait dengan hukum syariat, sunnahnya mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Tapi kalau perempuan itu murni tradisi, maka ketika itu tradisi ya kalau mamanya dilarang kan agak berat kadang. Akhirnya ya bolehlah, tapi dikit aja untuk ini, daripada kalau langsung dilarang nanti kira-kira kan agak gimana. Maka dibolehkan tapi sedikit. Tapi ternyata kasus di Mesir, di Afrika sering terjadi khitan perempuan ini malah justru membahayakan perempuan karena dintekke, njur akhirnya berbahaya, njur akhirnya pendarahan dan macam-macam lah. Akhirnya para ulama Al-Azhar sekarang berfatwa bahwa untuk perempuan, khitan perempuan hukumnya haram. Ya, makanya ada ini ya. Untuk perempuan ada dua jadinya. Yang ulama tempo dulu mengatakan sunnah, tapi ulama Al-Azhar mengatakan haram. Ada fatwa lain dari Syekh, namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau salah seorang ulama Azhar juga yang secara keilmuan sangat luar biasa. Istihad-istihadnya banyak dijadikan rujukan di banyak tempat termasuk di Indonesia. Beliau mengatakan sekiranya tidak berbahaya dan hanya sedikit, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi sekiranya itu kok berbahaya ya ora usah kan gitu. Lihat kondisi aja lah. Lihat kondisi ini yang untuk perempuan. Tapi kalau yang untuk laki-laki semua sepakat untuk yang mazhab Syafi'i itu wajib. Meskipun dalam hadisnya disebut atau di dalam banyak ulama mengatakan sunnah, tapi maksudnya sunnah di sini sunnah yang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, bukan sunnah dalam artian kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dosa, bukan itu. Tapi ini adalah sunnah, maksudnya mengikuti teladannya Nabi Ibrahim. Tapi untuk laki-laki wajib. Kapan mulai khitan? Nah ini sebelum balik. Kenapa? Karena kalau sebelum balik, karena dikhawatirkan kalau sudah balik baru khitan itu nanti ketika bersuci masih ada najis. Kalau bersucinya itu nggak bersih, masih ada najis, sholatnya ora sah. Maka sebelum balik berkhitan. Nanti khitan ini memang jadinya implikasi apa, pengaruhnya kan nanti di fikih. Dan khitan itu sebenarnya kalau secara kesehatan luar biasa bagusnya. Bahkan sekarang juga mulai muncul orang-orang non muslim melu-melu khitan. Soalnya apa? Karena ternyata sehat. Jadi kalau kita kan khitan, kenapa khitan? Loh, kita umatnya Nabi Muhammad wajib kan gitu. Makanya kita khitan. Kalau non muslim orang, kenapa khitan? Sehat. Jadi ternyata khitan itu sederhana, kalau bagi kita biasa saja, tapi ternyata bagi dalam ilmu kedokteran itu luar biasa.
Semua yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pasti luar biasa, pasti bagus. Orang-orang yang rapi, mesti api. Ya. Makanya orang Barat pun ketika kita bersuci wudhu, sekarang yang mikir, iya ya wudhu itu sederhana, tapi prosesnya orang umum. Semua lubang mau diusap di ini sampai istinsak itu kalau menghirup air ke hidung. Ya, kita kan ikut itu kan karena sunnah aja taunya kan. Tapi bagi orang Barat, wah itu sehatnya orang umum, apa mana sedina ping 5 ini menghirup air, ini bersih nih. Bersih sekali. Karena gampang kena penyakit macam-macam tuh, itu apalah penyakit-penyakit yang ada di sini, termasuk penyakit kepala dan sebagainya. Sehat. Nah, karena mereka kan orangnya kan penting logis, masuk akal masuk akal. Maka kadang orang-orang Barat itu ngikutin ajaran Islam tapi tidak masuk Islam. Iya. Khitan melu-melu khitan ini orang gelem masuk Islam. Oke, ajaran Islam yang dicontek sama mereka tapi mereka nggak masuk Islam itu. Contohnya bank Islam, bank syariah. Wow, bank syariah yang maju di antara yang paling maju di Inggris. Inggris orang Islamnya berapa persen kan gitu. Tapi paling maju malah di Inggris loh. Karena dianggap bagus, wah api, sistemnya api, berkeadilan, macam-macam. Tapi mereka tidak masuk Islam. Dan itu ajaran Islam. Semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mesti api. Meskipun bagi kita yang penting lakoni sunnah Nabi tok, ora mikir macam-macam. Ini awak bagi orang-orang muslim diteliti dhisik iki api apa ora jebule api. Mereka pelajari, mereka gunakan meskipun mereka tidak masuk Islam. Tapi ada juga yang akhirnya oh iya ya ternyata kok bagus ya, ternyata kok bersih, ternyata akhirnya mereka mikir akhirnya juga masuk Islam. Ya banyak yang seperti itu banyak. Ada namanya Neil Armstrong, bukan yang sampai bulan, bukan, ada lagi. Ya gara-gara melihat Islam kayak ini, kayak ini diteliti, kok bener ya, gini, kok bener ya, akhirnya masuk Islam. Oke. Karena semua yang ada di Al-Quran mesti sesuai dengan maslahat, mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Neil Armstrong itu gara-garanya masuk Islam itu dibandingkan antara Injil dan Al-Quran ketika berbicara dengan terkait alam raya. Alam raya. Kok semua yang ada di Al-Quran kok persis sesuai dengan penemuan modern, sains modern. Injil kok aneh-aneh. Akhirnya masuk Islam karena tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah ini ya sama. Jadi mereka akhirnya melihat sisi-sisi itu, maka akan kelihatan ternyata ajaran Islam luar biasa ya. Ternyata keren ya, ternyata top ya. Iya. Nah kalau karena kita lahir dari Islam ya orang kroso. Karena dari lahir sudah Islam, orang ngerti sing api sing orang ngerti. Tapi bagi mereka yang non muslim moco walajan kok api temen ya. Saya baru 3 hari lalu bisaran, saya ditelepon sama orang Semarang ya, perempuan Kristen. Dialog nelpon ngomong kayak sak jam, telepon tekan bandingin kok di Kristen gini, di Islam gini deh. Akhirnya yo kayaknya mau masuk Islam deh itu, mudah-mudahan amin. Dia bilang, wah Islam itu luar biasa ya, masuk akal. Iya masuk akal. Ajaran ini kan tak bandingkan dengan yang di Injil kok beda. Ya. Saya pernah kisaran berapa ya, 8 bulan yang lalu sama. Saya pas ngaji itu ada yang nelpon saya orang Magelang, perempuan juga, agamanya Buddha. Buddha. Telepon tanya tentang ketuhanan. Tuhan yang Islam yang Buddha ini, Buddha ngomong kayak di Islam piye? Buddha nganti mes saja. Terakhirnya apa? Minta tolong saya dibimbing ngucapin syahadat. Ya, saya syahadatkan di telepon itu. Ya, Islam itu masuk akal. Islam itu luar biasa. Cuma karena Dewi lahir ke Islam jadi orang ngerti luar biasa nih ini ngendi orang nyadar. Nek mung gue wong non muslim nek membaca membandingkan ini apik kabeh luar biasa. Termasuk diantaranya khitan ini bagi dia biasa sing wis umur 11 tahun 10 tahun ya khitan. Padahal itu mung gue kesehatan,
luar biasa bagusnya, sehingga kadang non muslim pun melu-melu khitan tapi tidak masuk Islam. Kalau sudah menjelang balik ya, dan di kita kan tradisinya khitan kan anak sudah agak besar ya, sudah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, maka ini orang tua sudah mulai harus semakin sering untuk wanti-wanti kepada anak. Kenapa? Karena sebentar lagi anak ini akan balik. Jadi kalau hukum Islam itu ada namanya hak, ada namanya kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Sejak di kandungan, ketika kita di kandungan, bayi itu nggak punya kewajiban apapun. Bayi itu orang wajib sholat, orang wajib poso, orang wajib zakat, dia kewajiban di sini kandungan, tapi punya hak. Haknya apa? Harus dijaga, ibunya yang ngandung harus makan yang halal, makan yang baik-baik, makan yang bergizi. Men bayi ini sehat, ojo sering pelayon keguguran, kan dijaga. Ini menjadi haknya bayi, tapi nggak punya kewajiban. Nah, nanti bayi lahir, kalau udah lahir itu punya hak untuk dididik dari orang tuanya, hak untuk dikasih makan, hak untuk dikasih pakaian, sandangan, pangan dan sebagainya, kan, tempat tinggal, hak, dan mulai punya kewajiban sedikit. Nah, makanya disebut dengan kewajiban tidak sempurna. Mulai dididik supaya tetap hormat kepada orang tua. Nanti kalau dia ternyata bocah pelayon, main bal-balan, balik tendang mecahke kaca tangga nih. Nah, ini meskipun masih kecil, maka walinya punya kewajiban menggantikan anak untuk apa? Ganti kaca tanggane sing pecah. Wajib, nggak bisa orang tua mengatakan, lu sih mecahke karena anakku yang belum balik ya, orang nggak bisa diganti. Nah, ini enggak. Dia sudah punya kewajiban yang dititipkan kepada orang tuanya terkait dengan urusan kepada manusia. Nek bocah ki dilalai si SD kelas 3 SD jajan pinjem duit kancane, maka orang tua punya kewajiban menggantikan posisi anak untuk nyaur. Nek orangnya orang tuanya ngerti, kemudian orang tuanya meninggal, terus anaknya orang bayar, di akhirat orang tuanya dituntut. Kenapa? Karena anak sudah mempunyai kewajiban, semi kewajiban lah, wajib misalnya, ini dibebankan ke orang tua. Ini yang terkait dengan hak manusia. Tapi yang terkait dengan ibadah belum. Sholatnya wajib, poso wajib, haji wajib, zakat. Zakat ini terkait harta itu terkait hak manusia. Karena terkait manusia, nek bocah dilalai dikai duit wakeh seciri padahal, terus nggak sama walinya dibuat bisnis sugih ora umum, maka tetap hartanya wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena terkait dengan urusan manusia. Maka anak yang sudah lahir, dia punya hak mutlak, hak dalam artian harus dididik, harus kasih makan, harus kasih pakaian dan sebagainya, dan dia mulai ada kewajiban sedikit yang terkait dengan urusan manusia, namun diwakilkan melalui orang tua. Orang manusia. Kenapa kok terkait dengan manusia ini penting? Karena ini urusan manusia, ini urusan yang lebih berat dibanding urusan dengan Allah. Loh, kok iso ya? Iya. Jadi urusan kita dengan manusia itu jauh lebih berat dibanding urusan dengan Allah. Kalau andai kata ada orang yang nggak sholat seumur hidup, pas 1 hari sebelum meninggal tobat, banyak istighfar, tobat, nangis, diampuni dosanya Gusti Allah, rampung urusannya. Tapi dia punya utang 1000, bahwa dia nangis minta ampun, baca istighfar,
ping 1000 ping 1.000.000 sak miliar baca istighfar urung disaur urung sah, masih kelak di akhirat akan menjadi penghalang bagi dia masuk surga. Kenapa? Karena terkait hak dengan manusia. Maka hak manusia kira dapat. Maka nanti anak harus kita didik untuk itu. Hati-hati dengan manusia, hati-hati dengan hak manusia, karena tanggung jawab abot. Maka Rasulullah pernah bersabda begini, walladzi nafsi Muhammad biyadihi aw anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhiya thumma qutila thumma uhiya thumma qutila, ya, waladaihi dainun ma dakhalal jannah hatta yubdi anhu dainun. Demi saya ini Nabi Muhammad yang jiwa saya ini berada di tangan genggaman Allah SWT, sekiranya ada seseorang dia berjihad di jalan Allah, syahid, kemudian dia dihidupkan lagi oleh Allah, syahid, satu kali syahid aja kan pahalanya langsung surga. Syahid kok dibangkitkan oleh Allah, ikut jihad lagi, syahid lagi, pindu mati syahid itu pahalanya numpuk loro. Kemudian dibangkitkan lagi, ikut jihad lagi, syahid lagi, tumpuk telu syahid, pahalanya tumpuk-tumpuk. Tapi dia punya utang, ma dakhalal jannah, selamanya dia tidak akan masuk surga hatta yubdi anhu dainu, kecuali dia bayar utang. Wah, syahid ping 3 ning gara-gara dia utang 1000 ora dibayar, orang mlebu swarga. Ya bot, soalnya apa? Terkait dengan manusia. Hati-hati sing diutang. Makanya di dalam Islam itu kalau hutang itu sunnahnya dicatat dalam surat Al-Baqarah. Ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu ayat tentang hutang, sak lembar, sak ayat, itu khusus tentang hutang karena terkait dengan manusia. Contoh lain, nah, makanya si anak-anak itu harus dikasih tahu dari dini, hati-hati karena menungso. Kus adzan, Allahu Akbar, adzan duhur, pas renang, ya kan? Pas renangi, ono kancane renang kelelep, kan? Pas kayak nulung adzan, anggo sik tak sembayang sik. Wah, bersembayang mati, maka dia dosa besar. Kenapa? Wong iso renang, ono kancane arep kelelep kok ora ditulungi. Ini kan kewajiban dia kepada manusia. Angko jejak, wah angko nek ora sembayang kok terlambat di waktunya nggak 5 menit, meskipun waktunya tinggal waktunya adanya habis, masuk waktu asar ora popong kok dijamak, sing penting tulungi sik kuwi, karena ini terkait dengan manusia. Jadi kalau manusia itu abot, makanya Kanjeng Nabi juga mengatakan mangkana indahu madlamatun falyatahallal minhul yawma qabla alla yakuna dinaran wala dirham. Siapa yang pernah mendolimi saudaranya, pernah ngomong ora kepenak, nyakiti tanggane, kancane, kan pedes ngomongnya, pernah mendolimi atau umpamane macul tanggane dikiris titik gitu kan, apa ngarit gitu kan, orang kadang suwe ora udan yo sukete nono agak sehari tanggane diarit gitu kan. Nah, ini kan namanya madlamah. Maka mumpung masih hidup di dunia, falyatahalal minhul yawm, kesempatan emas bagi kalian untuk minta dihalalkan. Maksudnya apa? Minta maaf. Qabla alla yakuna dinaran wala dirhaman, sebelum kelak di akhirat itu yang namanya harta benda sudah tidak ada gunanya lagi. Mumpung masih urip minta dihalalkan. Jowong Indonesia pinter nek ngunut dhewe gawe acara halal bihalal. Ngono, saling maaf memaafkan. Lah ora ngono
istilah halal bihalal ki opo njupuk ono haram biharam. Enggak ada itu tradisi nih wong Indonesia. Buat apa namanya hari raya ketupat, menawi lepat nyuwun ngapunten kan gitu. Jadi hari raya ketupat itu simbol. Nah ini minta dimaafkan terkait apa? Karena ini terkait dengan manusia, harus hati-hati. Nek duwe utang ya ada dua kemungkinan, wis utangnya minta dihalalkan sekalian atau bayar. Orang barang halal bihalal berarti utangnya lunas ya orang. Kalau terkait hutang ini hati-hati. Kecuali dia wis untuk hutang saya untuk kamu udah tak halalke wis ora usah bayar apa-apa. Nah, baru maka ini karena ini terkait dengan manusia ya, tetap harus dilaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Anak kecil itu yang belum balik ini tetap punya kewajiban itu yang melekat kepada diri orang tuanya. Nah nanti ketika dia sudah balik, maka dia sudah punya hak dan kewajiban secara sempurna dewi. Jadi nek sudah balik kok ngerusak kaca tanggane, nek wonge wis tanggung jawab dhewe bayar dhewe ora urusan. Umpamane ini anak sudah kena tanggung jawab, anak sudah berdosa kalau enggak ganti. Karena dia sudah punya kewajiban sempurna. Nah mulai dari sini, tadi kan kalau sebelum balik dengan manusia, dia kan sudah punya kewajiban. Nah kalau sudah balik, mulailah dia punya kewajiban terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan ibadah. Berarti nek wis balik sudah wajib sholat, sudah wajib puasa. Kalau punya harta benda sudah mampu untuk haji, sudah wajib haji. Ini saiki haji daftar saiki mangkate 30 tahun meneh. Daftar umur 7 tahun nambah mangkate kapan? Mangkate nang akhirat niku. Iya. Antri nih Romo. Jadi sudah punya kewajiban dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak sholat, dia sudah dosa. Nggak puasa, dia sudah dosa. Orang tua sudah. Maka kemudian kewajiban orang tua kepada anak, saya sampaikan tadi, adalah memberikan pendidikan sebelum balik, termasuk pendidikan ibadah. Maka anak sejak kecil harus sering-sering diajak untuk sholat, dibawa ke masjid. 7 tahun diminta untuk diajarin sholat, meskipun sholatnya setingak dingu, kadang cok pelayon. Paling ya nanti kalau pelayan bar salam diingati rojo pelayon nek sembayang gitu. Ini ya bocah ya apa-apa asline. Aku nek 10 tahun kok urung gelem sembayang, orang tua boleh memukul anak, jewer tuh boleh. Bocah kok sembayang ora gelem, wah kuntil. Wis entuk dibolehkan. Kenapa? Supaya terbiasa kalau sudah balik nanti sudah tahu tata caranya sholat. Aku untuk orang tahu nggak bisa ngajarin anak saya sholat. Sekarang kan banyak TPA, maka kewajiban orang tua ketika orang tua itu tidak bisa ngajarin ngaji anaknya, nggak bisa ngajarin sholat, umpamanya saya aku sekolah ngalas bari sore bengis ngantuk, kan? Sayang, maka kalau tidak ada waktu untuk ngajarin, kewajiban orang tua naruh anaknya ke TPA ngaji sono. Ibu mbok ini senang omah opera-opera anaknya nek ora gelem ngaji. Karena kalau dibiarkan nanti setelah balik kok enggak sholat, wong tuane melu dosa. Kuwi masalahnya. Jadi orang tuanya nanti dosa. Di akhirat nanti ketika orang tuanya pahalanya banyak, sudah mau masuk surga, anaknya masuk neraka, bisa protes. Ya Allah, protes saya. Loh, kenapa protes? Kok saya masuk neraka sendiri protes saya? Loh, kenapa protes? Wah, nggak pernah sembahyang, nggak pernah ngaji, malah mabuk main judi, kok protes? Mau protes apa? Ya saya begini kan saya nggak ngaji, kan saya nggak tahu.
Saya nggak sholat kan saya nggak tahu. Dulu saya waktu masih kecil saya dibiarkan orang tua saya dikasih motor main bulan kan itu dibiarin aja. Main HP dikasih HP saya main tapi dibiarin aja saya. Malah yang saya pacaran dibiarin saja sama orang tua saya. Ya saya protes sekarang. Ini kan gara-gara orang tua saya. Panggil orang tuanya. Padahal sudah mau berjalan, sudah mau ke surga, orang tua dipanggil. Ini anak ini udah tak mau masuk ke neraka kok protes. Emang kenapa ya Allah? Katanya dia masuk neraka karena nggak diajarin sholat, nggak ajarin puasa, nggak diajarin akhlak yang baik. Dikai hundak, pelayan kanan didi, kei HP, main HP, dinos wengi nganti lali mangan, nganti lali sholat, nganti lali ngaji. Bener pura. Nah di sana itu nanti kita mulut kita dikunci, tangannya ngomong bener. Dulu tuh saya yang mengambil duit dari dompet, tak kasih duit untuk nggak beli Honda. Tangannya ngomong, sikilnya iya saya jadi saksi, semua ini akan jadi saksi. Ngerti nih Honda ini maupun tekan sampai ke situ di hadapan dia. Iya saya dulu Hondanya itu saya dinaiki, saya yang pelayan sama orang ini pacaran ya lewat saya boncengan kan kerenyong. Honda dia ngomong. Ya. Jadi semua akan jadi saksi. Maka tatkala itu orang tua hanya bisa diam kalau memang benar. Akhirnya apa? Orang tua yang sudah mau masuk surga karena dia itu mestinya punya kewajiban didik anak kok tidak dilakukan, dilemparkanlah orang tua ini bersama anaknya bareng-bareng ke neraka. Maka orang tua harus menyadari bahwa dia ketika punya anak ini punya kewajiban memberikan didikan agama, didikan akhlak, didikan moral. Saiki itu jangan anak-anak sekarang itu beda dengan anak zaman dulu. Zaman dulu itu kalau ada orang tua duduk, anak mau jalan munduk-munduk kan gitu. Wah saya itu orang tua lunggu ya semua aku, wah ngene ya. Wah jangan karuan. Sesuk dikandani kalau ada orang tua caranya yang baik mundur ucapkan salam kan gitu, ngesok lewat salam salam salam. Waduh bocah zaman saiki jan wah sudah bagi orang umum kan ngomong. Makanya sekarang ini kan jadi orang tua itu mendidik anak lebih berat karena kan anak ini zamannya kita udah beda. Zaman dulu mungkin inilah, zaman sekarang tuh anak itu SD dolan Honda sekarang tinggi sudah main HP tekan wah kalau udah di HP itu kan dia udah sampai Amerika, sampai Israel, sampai Rusia, sing dilihatin apa kan kita nggak tahu apa nek ngumpet tuh. Nah ini kan bahaya. Maka orang barat itu tahu bahayanya HP itu kayak apa. Mereka nggak ngasih HP ke anaknya kecuali sudah dewasa. Minimal paling cepat ya SMA baru punya HP. Nah isi SD ki ojo, SMP itu jangan. Maka saya termasuk yang sangat tidak setuju sekolah kok ada tugas anaknya suruh ngasih cari jawaban lewat Google, lewat HP. Enggak setuju saya itu. Mau modern apapun sekolah jangan pakai HP. Apa mana SD kok tadi ini tulis soal-soal cari jawabannya di HP, di Google. Wah ini namanya membiasakan anak main HP, bahaya. Jujur karena kalau sudah kecanduan HP malas ngaji, malas membayang. Nah, maka di pondok-pondok di mana saja mesti dilarang HP. Rata-rata nek pondok pesantren mesti nggak boleh main HP. Karena kalau sudah dolanan HP, lali ngibadahin, lali ngajine, lali sembahyang, lali mangan, kon madane lali. Kines HP. Maka anak kecil orang tua itu harus ekstra zaman sekarang itu